guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari pria ini berpura-pura menjadi miskin dan lemah, padahal aslinya kuat dan kaya raya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada, selanjutnya ada Ergozi. Katanya dewa ini mencari Suecue atau Sukiwe kalau kata orang-orang. Tunggu season 2 ya bro. Kalau ada pasti Mimin bikin. Thank you ya Ergozi buat donasinya. Selanjutnya ini ada FX Dance. Katanya alhamdulillah ada yang ngedonate tadi pas live di TikTok, jadi bisa ngedonate lagi. Hehe. Yang kemarin itu bukan yang terakhir. Jadi dapat donate dari TikTok dipakai donate ke sini. Wih. Berarti next time kalau ada donasi lagi dari TikTok, kirim sini lagi ya yang banyak. Aduh, berapa kali kena potong tuh. Kena potong sama TikTok iya, sama saweria iya. Aduh. Thank you ya FX Dance buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Aku tidak menemukan cara untuk bekerja sama dengan proyek pembangunan Chengxi. Jadi aku saja berkata, tidak apa-apa, ini bukan sepenuhnya salahmu. Semua ini adalah salah ketua perusahaan Su. Terus di perusahaan ada rapat nih yang diadakan oleh Su Haichao. Su Yingsha mulai hari ini akan resmi keluar dari perusahaan, dan aku pribadi akan mengambil alih perusahaan. Apa kalian punya pendapat? Ayahnya berkata nih, Haichao, bagaimana jika perusahaan Rosho, kenapa berubah lagi namanya? Itu perusahaan si Sanchan lah ya, yang Chanshu itu loh. Perusahaan itu berhenti bekerja sama dengan kita. Iya, kau juga harus memikirkan konsekuensinya. Resikonya sangat besar. Iya, itu terlalu beresiko. Dan jika itu terjadi, kita harus membayar kompensasi sebesar 1 miliar. Yakin aja, jika Ruo Shui, kemarin Chanshui, sekarang Ruo Shui berubah nih. Ya intinya kalian ngerti lah maksud Mimin, maksudin di komik ini gitulah. Lanjut dah, lama. Yakin aja, jika Ruo Shui sungguh berhenti bekerja sama dengan kita, konstruksi akan tertunda setidaknya setengah tahun, dan itu juga besar kerugiannya. Perumahan Ruo Shui tidak akan berhenti bekerja sama hanya karena Su Yingsha tidak ada. Terus ada datang nih, oh permisi Direktur Su, Bos Chong ada di sini. Dalam hati Haichao, Chong Liang, bagaimana bisa dia tiba-tiba datang tanpa alasan? Terus kita lihat nih, Chong Liang datang nih. Haichao menghampirinya. Saudara Chong, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau mau berkunjung? Chong Liang berkata, aku kemari membawa 2 temanku yang mau bertemu denganmu. Kau akan berurusan dengan mereka selama 2 tahun ke depan. Haichao merespon nih, Saudara Chong, apa mereka yang bertanggung jawab terhadap perumahan Ruo Shui? Bagus, terima kasih Saudara Chong. Dalam hati Haichao, bukankah kerjasama antara kami baik-baik aja? Aku aja yang terlalu khawatir. Chong Liang membalas nih, bukan, mereka pengacara. Hah? Pengacara? Saudara Chong, maksudmu apa? Perusahaan Anda telah melanggar kontrak dan tidak akan bekerja lagi denganmu. Jika Anda tidak puas, Anda bisa bernegosiasi langsung dengan kami. Ini kartu nama saya. Hah? Melanggar? Pemberhentian kontrak? Dalam hati Haichao,
Dengan latar belakang perusahaan kami, itu tidak jadi masalah jika gugatan ini berlangsung selama 10 atau 8 tahun. Tapi keluargaku tidak mampu menanggung sendiri. Haichao berkata nih, Saudara Chong, apa aku melakukan sesuatu yang mengganggumu? Bisakah kau memberikan satu kesempatan lagi? Chong Liang membalas, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kaulah satu-satunya orang yang menggali kuburanmu sendiri. Hah, ini apa yang terjadi? Su Haichao, lihat hal bodoh yang sudah kau lakukan. Ini salahmu mengeluarkan Su Yingxia. Iya, dengan latar belakang perusahaan Ruoshui, kau pikir siapa di Yuncheng ini yang akan berani bekerja sama dengan kami? Bagaimana nantinya kami akan membayar kompensasi dari pinjaman bank? Hah? Kau bilang ini semua salahku? Semua ini pasti ulah Su Yingxia, dan dia memberitahu apa yang terjadi ke Chong Liang. Dia orang yang mau mencelakai kita. Karena kau mau menenggelamkan aku di air, maka aku juga akan menarikmu. Dan Haichao pun langsung pergi nih. Nah, sekarang kita pergi ke sebuah mansion ya. Nah, ada si Bos Kang nih. Su Yingxia, cepat atau lambat kau akan menyerah padaku. Tiba-tiba jebrak, ada yang menendangnya nih. Dan ternyata itu adalah Moyang, Lin Yong, dan kawan-kawan. Bosmo, saudara Li, kenapa kalian kesini? Ini sepertinya ada kesalahpahaman. Kau, hajar dia. Baik bos. Jebrak, buk. Aduh. Nih, sariawan gue nih, Cok. Aduh, sariawannya belum sembuh, jadi gue gak bisa ketawa yang sampai ngakak gimana. Yuk, lanjut yuk. Dihajar tuh si Bos Kang tuh. Nah, ternyata juga ada Sanchen di situ. Kau, siapa kau? Aku gak ingat pernah menyinggungmu. Dalam hati Bos Kang, orang ini punya status yang luar biasa. Bahkan bosmu tunduk padanya. Aku, Han Sanchen. Hah? Han Sanchen? Suami Su Yingxia yang gak berguna itu? Bagaimana bisa? Terus si Bos Kang dicekek tuh. Katakan, apa yang sudah kau lakukan pada Su Yingxia? Han Sanchen, aku bersalah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Aku pasti akan bekerja sama dengan keluarga Su nantinya. Krak. Dan si Sanchen langsung mematahkan lehernya nih dan langsung membunuhnya. Sekarang kita pergi nih. Ini di pos masuk ke daerah villa itu loh. Nah, di situ Su Haichao mau masuk nih. Yingxia, tunggu dan lihat bagaimana aku membalasmu. Tapi langsung diberhentiin sama satpam. Berhenti di sana, gak ada yang boleh masuk. Haichao berkata, minggir. Orang yang tinggal di sini berasal dari keluarga suku. Si satpam merespon, benarkah? Tapi tidak ada pemilik Su di tempat ini. Pergilah, jangan membuatku melakukannya. Kau terus, itu Han Sanchen. Han Sanchen, cepat bawa keluar Yingxia sekarang. Dalam keluarga Su, kenapa dia berani mencelakai keluarga Su? Dia sudah keluar dan perusahaan tidak ada hubungannya dengannya lagi. Haichao berkata nih, jika bukan untuk dia, wanita murahan yang kerjanya cuma menghibur Chong Liang, jika bukan untuk itu, perusahaan kami sudah pasti akan bekerja sama. Han Sanchen, kau sendiri bahkan gak tahu kalau kau sudah dihianati. Terus tangannya si Haichao langsung dipegang tuh. Su Haichao, kau gak mau berbaring di kasur selamanya kan? Aku sarankan kau agar kau berhati-hati dengan ucapanmu. Akhirnya dilepas sama si Sanchen. Dalam hati Haichao, aku hampir lupa. Orang ini sangat kuat, aku gak bisa sombong di depannya. Terus si Sanchen pun masuk nih. Sial, tunggu aja kau. Saat aku sudah di tahun pertamaku, aku akan membuatmu menyesal. Nah, ini di keesokan harinya nih, di perusahaan Su Haichao bersama seseorang nih, mungkin lawyer, ya intinya orang yang kacamata lah. Orang yang kacamata berkata, Pak Su, karena kehilangan kerjasama dengan Project Chengxi, kita nggak mampu membayar pinjaman bank. Dan bank meminta kita untuk membayar dalam 3 hari. Haichao merespon nih, apa ini? Waktunya menurunkan dinding dan mendorong mereka semua keluar. Terus tiba-tiba ada datang nih. Apa Tongsu di sini? Kita lihat nih. Orang ini nih adalah Tu Hong, Presiden Bank Yuncheng. Nah, dia masuk. Haichao berkata, mungkin Bang akhirnya bersedia memberi kami lebih banyak waktu. Tu Hong merespon nih, memberimu tambahan waktu hanya akan membuatmu lebih sulit untuk membayarnya. Tapi ada kabar bagus. Ada seseorang yang akan membeli perusahaan yang ada di mes ini. Dan semua orang yang bekerja di sini bisa tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Hah, Presiden tuh, aku tidak akan menyerahkan perusahaan Su ke siapapun karena aku adalah pemimpinnya. Terus orang-orang berkata nih, Su Haichao, kalau kau mau mati, maka lupakan aja. Jangan bawa-bawa kami. Iya, ini peluang yang bagus. Apa kau mau keluarga Sumu itu bangkrut? Kalau kau terus menjalankan perusahaan ini, kau hanya akan menjadi momok bagi perusahaan. Ini keputusan terakhirku. Lebih baik kau diam. Dalam hati Haichao, aku mengambil posisi ini dengan sulit. Aku gak akan menyerah. Ayo, pasti ada jalan lain. Pasti ada. Oh iya, ngomong-ngomong, Su Yingxia, apa kau tahu bagaimana bermain catur dengan Chong Liang? Terus ini si Haichao menelpon nih.
Hei Han, di mana kau? Aku mau bertemu denganmu sekarang. Nah terus nih Han datang nih. Hai Chow, kenapa kau mencariku? Aku berencana pergi ke pesta remaja kaya hari ini. Hai Chow berkata, aku mau memintamu untuk membantu menyelamatkan situasi perusahaan. Hah? Aku? Iya, kau akan pergi menemui Chong Liang dan dia pasti bersedia memberi perusahaan kita kesempatan. Han berkata, kau gila, aku akan segera menikah dengan keluarga kaya. Kau mau menghancurkan hidupku lagi, ha? Hai Chow merespon, kau yakin pria kaya itu mencintaimu? Kecuali keluarga Su bisa menjadi keluarga kelas pertama. Kau tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya. Bantu aku, hanya ini kesempatanmu. Baiklah, aku akan pergi. Nah ini si Yihan pergi. Dalam hati Yihan, untungnya Chong Liang sebenarnya cukup tampan. Dan jika kau benar-benar bisa bersama dengannya, hah? Kok kau? Nih manhwa ini tuh baik banget guys, kebalik-baliknya antara kau, akunya. Jadi kalau masih ada kesalahan, tolong maklumi. Dan jika aku benar-benar bisa bersama dengannya, ini gak ada ruginya. Saudara Chong, apa kau di rumah? Su Yihan, apa yang kau lakukan malam-malam begini? Yihan berkata, Saudara Chong, aku kemari untuk menemanimu malam ini. Jebrak, didorong tuh. Pergi, wanita kotor. Ah, kau gak mau bermain denganku malam ini? Terus ini si Tu Hong pergi nih menghampiri San Chen. Tu Hong berkata, Bos Han, kelihatannya Su Haichao berencana menjual aset keluarga Su. Apa tindakan Anda sekarang? Aku serahkan padamu. Dan tulis itu atas nama istriku. Jangan khawatir bos, saya akan melakukan yang terbaik. Terus ada nelfon nih. Zzz, zzz. Halo? Ternyata itu si Changlan ya? Iya. Han Sanjian, kami sekarang ada di kota Pin untuk beberapa hari. Kapan kau akan kemari? Apa kau mencoba untuk membuatku menunggu sampai festival naga berakhir? Sanjian berkata, Ibu, aku kan udah bilang akan datang setelah semua pekerjaanku selesai. Dan aku akan datang ke sana sore ini. Baiklah kalau begitu, akhir-akhir ini kita kurang beruntung dan kau harus membantu menyelamatkan wajahku saat waktunya tiba. Nah nih kita di jalan gitulah, di luar gitu. Orang-orang berkata nih, bukankah itu Tang Chong? Iya benar, dia bos besar di kota Pin, pria muda legendaris yang memulai pekerjaannya dari nol. Bagaimana bisa dia ada di tempat seperti ini? Tunggu, mungkinkah dia di sini untuk menjemput seseorang? Sungguh luar biasa. Orang seperti apa yang bisa membuat Tang Chong pergi menjemputnya sendiri? Nah terus nih, nah ternyata tuh San Chen guys. Tuan Han, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. San Chen berkata, aku gak menyangka kau melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan bahkan kau mengendarai Rolls Royce. Tang Chong merespon, Tuan Han sangat pandai bercanda. Aku tidak akan melupakan kebaikan 2 tahun lalu. Nih pas, jadi dulu ceritanya Tang Chong miskin. Nah nih, jika bukan karena uang yang Tuan Han berikan, aku mungkin masih kelaparan di jalanan. Terus nih, dia lagi makan, dikasih sekoper, jebret. San Chen berkata, jika kota Pin masih tidak membuatmu nyaman, kau bisa mencariku di kota Yuncheng. Aku bahkan bersedia melewati api dan air demi dirimu. San Chen berkata, kalau begitu, tolong antar aku ke tempat pertama. Istriku dan yang lainnya pasti sudah menungguku. Nah, ini di pusat perbelanjaan kah? Nih kayak mall, atasnya apartemen tuh. Nih ada si Yingsha, Xianglan, dan juga seorang wanita, gue nggak tahu nih. Bukan Yihan ya, baru nih karakter baru. Yang wanita itu berkata nih, sepupu Bibi. Oh, sepupunya Yingsha. Sepupu Bibi, shopping mall yang baru dibuka di kota Pin ada di sana. Pacarku juga menunggu di sana. Nah tuh pacarnya berkata, Bibilan, Yingsha, halo, sepupunya namanya siapa sih? Sepupunya belum dikasih tahu ya guys namanya. Nah ini sepupunya berkata nih, ini pacarku namanya Liu Chicue dan dia pemilik perusahaan sebagai bosnya dengan pendapatan hingga ratusan juta per tahun. Bagaimana? Dia lebih baik kan dari Han San Chen? Changlang berkata, itu aja. Dia bahkan lebih buruk dari menantuku. Idih, bangga sekarang nih. Sepupunya berkata nih, Bibi Chang, kau sungguh tahu caranya bercanda. Siapa yang gak tahu kalau Han San Chen itu pengecut dan pemalas? Changlan membalas, Han San Chen akan segera tiba dan kau akan tahu bagaimana dia lebih baik dibanding pacarmu. Nah ini masuk ke toko tas ya, toko luxury lah, tas, sepatu dan lain-lain. Sepupunya berkata, wah, bukankah ini LV shop yang terkenal? Louis Vuitton ya guys. Aku sudah menunggu lama. Akhirnya aku menemukan tas yang sudah lama kuinginkan. Sayangnya harganya lebih dari 30.000 yuan. Yingsha merespon, hahaha, apa boleh buat? Terus pacarnya berkata nih, enggak, kalau kau suka beli aja. Aku menyukaimu. Wih, geli. Aduh, hewan gue sakit kok ketawa cok. Cice, kau yang terbaik. Si sepupu berkata, Yingsha, kalau kau terus bersama Han San Chen, kau tidak akan bisa membeli barang mahal seperti sekarang. Aku sangat senang hari ini. Pilihlah satu, santai aja. Aku akan meminta Cice untuk membelikanmu. Gimana? Yingsha menjawab nih, ya karena saudari Wan. Ya udah saudari Wan, sepupunya Wan. Masa aku panggil Wan?
nanti main MM dong. Wan main MM gak sih? Gue lupa. Udah lama gak nonton MPL. Karena Saudari Wan sangat dermawan, aku dengan senang hati menerimanya. Dalam hati Yingxia, baiklah jika itu yang kau mau. Aku membuatmu menyesal. Ini pilihanku. Terima kasih Saudari Wan. Yang dipilih ini. Tunggu. Tadi ngomongnya tas toko LV. Kenapa ini jadi Gucci tasnya? Terus pas dicek harganya, si sepupunya berkata, apa? 300.000? Yingxia, apa kau gila? Yingxia merespon, kalau kau nggak mampu ya lupakan aja. Tumben Yingxia nyebelin. Terus tiba-tiba datang nih, hai semuanya, Idi Han Sanchen datang. Istriku, aku sungguh minta maaf karena telat. Kau suka tas yang mana? Atau kenapa nggak beli semua aja? Yingxia berkata, kau masih punya muka datang kemari. Sepupunya berkata nih, Han Sanchen, kau sungguh mampu beli semua? Gak mungkin, kau tuh hanya pengecut. Semua orang tahu yang kau katakan itu omong kosong. Sanchen bertanya, berapa total tas di rak koleksi ini? Tuan, Anda serius? Semua tas bermerek ini totalnya 5 juta yuan. Set, digesek. Anjas, langsung digesek, cok. Geseknya pakai Amex Black Card, cok. YTTA lah ya. Terus jalan. Changlan berkata, Han Sanchen, kerja bagus. Kau benar-benar menampar wajah Changwan. Oh, Changwan namanya. Baru kasih tahu sekarang loh. Aku sangat suka ekspresi mereka. Terus pas sampai rumah, loh, kenapa koper kita di luar? Yingxia, karena kau punya banyak uang. Kenapa kau nggak beli rumahmu sendiri? Cuprak. Diusir. Sanchen berkata, nggak apa-apa. Aku punya teman yang punya villa kosong di Kota Pin. Kenapa kita nggak tinggal di sana aja? Pip, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Aduh. Terus dalam villanya nih Changlan berkata, aku nggak bisa menghubungi nomor ayah. Aku nggak tahu kemana kita harus pergi di perjalanan ini. Sanchen berkata, bisa aja dia memblokir nomormu. Changlan merespon, kakekmu tidak tahu. Oh, ya, kakekmu tidak tahu kalau sekarang kita punya konflik dengan Changwan. Tapi kenapa dia sudah memblokir nomorku? Apa mungkin keluarga Changlan diam-diam bermain trik? Pasti begitu. Keluarga Changlan? Keluarga dia dong. Ya, keluarga Changwan mungkin yang tadi yang ngusir. Yingxia berkata, Ibu, Sanchen menebak mereka akan melakukannya besok. Dan mereka berencana mengadakan pesta besok. Ibu, bukannya ibu mau menyelamatkan wajah ibu? Dan aku juga berencana membooking semua hotel. Saat waktunya tiba, jika mereka ingin masuk, mereka harus mendapatkan izin ibu dulu. Menantumu, idemu brilian. Ya brilian, cok. Lu punya duit. Gila, lu nyewa satu hotel. Kalau gue ada duit juga gas-gas aja, cok. Sekarang kita langsung pergi nih di hari dimana mereka menyewa hotel nih, si Sanchen. Nah, orang-orang berkata nih, lagi berkumpul kan. Kau lihat keluarga Chang. Mereka beneran gak datang tahun ini. Aku dengar Putri Changlan menjadi penanggung jawabnya. Dan aku khawatir orang seperti kita akan diabaikan. Sekarang kita pergi nih di hari di tempat acara lah di hotel. Tuh lihat Liu Qiqie di sini. Perjamuan kali ini dipegang hotel Chonghuang. Ya, Chonghuang. Tapi dari yang ku dengar, dia sendiri yang menyiapkan pesta ini. Wih, mobilnya, cok. Nggak salah nih mobilnya nih. Cok, kalau mampu beli mobil itu sih kaya banget anjir. Lu pada tahu mobil apa nggak itu? Koenigsegg Gemera, cok. Kalau mau tahu harganya cek aja sendiri. Intinya tuh mobil yang versi paling bagus 2300 HP. Yang ngerti-ngerti aja. Lanjut, datang nih. Mereka datang gitu kan, si sepupu Changwan sama si Qiqie ya? Ya, Qiqie. Ayah, ibu. Nah, orang yang tengah berkata yang baju hitam nih. Qiqie sangat tampan dan Changwan sangat cocok dengannya. Yang ibu yang kiri baju putih menambahkan, iya, pemuda berbakat tidak mudah untuk ditemukan. Hei, Qiqie, kenapa kau tidak memberitahuku kalau kalian berdua akan menikah? Dan juga putriku, biarkan dia menjadi resepsionis. Si Qiqie berkata, Paman, Bibi, ayo bicara tentang itu setelah makan malam bersama. Terus mereka mau masuk hotel. Terus pas mau masuk dihadang nih sama ini, yang jagalah intinya lah. Apa Anda tamu Tuan Han? Qiqie berkata, apa? Tuan Han? Bukan, tapi aku sudah membuat reservasi di hotel ini. Kedua orang yang berjaga itu berkata nih, maaf, tapi hotel ini sudah di booking. Jika Anda bukan tamu Tuan Han, Anda tidak boleh masuk. Apa? Terus Qiqie berkata nih, dia melihat seseorang di belakang. Dia berkata, hei kau di sana, apa penjaga pintumu buta? Dan mereka berani menghadangku. Hei, apa kau tuli? Kau sudah dengar kan kalau hotel ini sudah di booking? Kalau kau masih ngotot, silahkan bertemu manajerku. Orang-orang berkata nih, kau, apa kau nggak tahu siapa orang di depan kami ini, Qiqie, minta manajer mereka keluar. Seperti mereka beraninya melihat kita, menghina kita. Bahkan jika manajer kalian datang, mereka harus menjanjikan teh dan air ke Qiqie, Cucue, gue nggak tahu lah. Intinya di sini namanya tuh Qiqie atau Cucue itu berubah terus. Intinya salah satu dari itulah. Tiba-tiba, diam, kakek ada di sini.
Kita lihat nih kakeknya nih, kakeknya yang pakai baju biru nih. Cice, jangan membuat kami menunggu lama. Cepat buat manajer dan bos mereka keluar sekarang juga dan jelaskan. Dalam hati Cice, Hotel Chongqing milik keluarga Tang. Orang seperti mereka, tidak seharusnya aku menyinggung mereka. Terus si Cice pergi nih. Permisi, kami akan segera pergi. Kakeknya berkata, kenapa kau mau pergi? Kau mau membuat kartu as keluarga Chang jatuh seperti ini? Terus orang yang ini berkata nih, keluarga Chang yang konyol sudah kembali. Hah, Cice, kau berani menyinggung keluarga Tang? Jangan meremehkan keluarga Chang, kau akan menyesal nanti. Hei tuh, mobil manajer sudah tiba. Orang yang tadi tuh yang baju putih yang dari hotel berkata nih, Syuh, pergi sana, jangan menghalangi jalan. Terus, di mobilnya kan Rolls Royce gitu kan, keren gitu. Terus turun, kita lihat nih, yang turun dari sana San Chen sama Yingsha tuh, naik Rolls Royce. Dalam hati para keluarga lah ya, yang kan ini kan keluarga Chang. Oh ya, Mimin lupa ngasih tahu, keluarga Chang tuh keluarga dari si ibunya Yingsha ya. Jadi keluarga Chang kan kalau Su kan keluarga Su. Satu lagi, ini menantu, ibunya si Yingsha menantu, itu dari keluarga Chang. Dalam hati para keluarga berkata nih, Changlan dan yang lainnya bagaimana bisa mereka berada dalam mobil Tang Chong? Changlan, kau di sini? Ayah, aku sudah beberapa hari di sini dan tinggal di rumah Changwan, tapi sayangnya dia mengusirku. Changwan berkata, aku melakukannya karena aku tidak mau melihatmu lagi. Emang kenapa? Aku juga yang memblokir nomor di ponsel kakekku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!